Kinerja dari seorang Rieke Diah Pitaloka yang adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kader PDI Perjuangan jelas sangat berbeda, bagaikan langit dan bumi, bila dibandingkan dengan Ono Surono yang adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, atau Esti Wijayanti yang juga adalah anggota DPR RI di Komisi 10, yang semuanya itu datang dari fraksi PDI Perjuangan. Rieke Diah Pitaloka. Hai besti lu Mau nengok anak-anak yang perlu pembinaan. Barudak istimewa. Saya mah selalu bilangnya anak istimewa. Istimewa di barak dari. Nah, jam sakitnya biasa nama tidur siang. Sampai jam 3. Sampai jam 3. Di imah mah boro-boro tidur siang. Borora main game di mama. Nah, dia kayak orang lagi ningali ka ditu. Bari ngobrolnya Jepang. Wes bawa ke sare. Iki urang bari tempat. Tempat makannya anak-anak. Makan sehari 3 kali. Kasih vitamin nggak? Obat sehat lima sempurna. Jadi beres vitaminnya di susu musuh kalau. Tapi ayo vitamin beres. Ya. Kopet sebutnya. Kan pasti mah orang tuanya anak-anak semua. Dulu lagi loba. Serius. Benar Allah. Dulu Supaya pertumbuhannya bagus, tidak seperti bupatinya. udah mah kelantaran baheula kerletik zaman-zaman urang pokoknya saya barang dah. Kayak ruang kelas nanti. Jadi hak anak untuk istirahat kita kasih, hak makan bergizi kita kasih, hak kesehatan kita kasih, hak konseling kita kasih, hak belajar dari sekolahnya masing-masing kita kasih. Ya ini pembina-pembinanya ada 20 orang. Ya. Jadi sebenarnya ini untuk memang sejujurnya lah kita sedang mencari pola ya, mencari pola metode untuk sekaligus pendidikan mental dan karakter. Dan sekaligus persiapan mereka untuk bisa menjadi tenaga pembangunan. Ya. Benar tuh? Ya. Bahasanya ini mah mereka berubah dulu dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang baik. Itu aja dulu tahap pertama ya. tahap pertama ini untuk di sini untuk anak SMP ya. SMP di sini. Anak SMP. SMA-nya dibawa ke Rindam, Tiga Siliwangi. Ya. Jadi kita saling urun rembuk nih ya Kang modelnya ya. Ya. Dan si akunya sedang berkomunikasi dengan kawasan-kawasan industri Besti untuk nanti yang kalau SMA kita bisa salurkan. Jadi dari SMP ini si Pak Bupatinya kita ini sudah mengeker kenalnya. Ngeker pokoknya gitulah, dikeker-keker deh. Anak-anak ini kira-kira nanti penjurusan minat dan bakatnya itu dimulai dari SMP. Ya. Tapi syarat utamanya adalah penguatan mental. Karena itu dulu syaratnya itu dulu. Penguatan mental, lalu kemudian si aku sedang mulai merancang bagaimana nanti ada SMK yang terintegrasi dengan kawasan industri. Dengan kawasan industri itu kurikulum pendidikannya vokasi, tapi yang kurikulumnya sudah dipersiapkan dengan kawasan industri gitu ya Kang ya. Selanjutnya kita begitu. Dan ada kedisiplinan. Ini kan sebetulnya kenapa si aku bilang mereka adalah anak istimewa karena anak-anak seperti ini sebetulnya energinya besar. Dan biasanya anak-anak yang cerdas. Ya, dan keberaniannya juga lebih. Keberaniannya lebih. Yang lain. Jadi ada pendidikan untuk karakter, bela negara, semua mental itu dibantu oleh besti-besti TNI. Ya. Dan di sini ada konseling satu guru BK pegang 3 anak. Biasanya satu sekolah kan 2 sampai 3. Ini satu guru BK pegang 3 anak. Satu guru BK pegang 3 anak supaya benar-benar secara psikologis juga dikuatkan. Jadi ada kekhawatiran nih Kang. Mini ICU ada. Mini ICU itu kita siapin untuk persiapan UKS-nya ya. Iya, untuk kesehatan. Disiapin mini ICU. Unit kesehatan. Kalau si akunya bantuin setup perpustakaannya gimana? Boleh, nanti
nanti bawa. Kirim buku. Kirim buku. Kalau kata itu ada buku. Ada. Kalau mau kirim sebagian boleh. Oke. Nah itu buku tuh. Nanti tetehnya kirim buku lagi. Boleh. Jeung rakna ulah. Jeung jeung segala rupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketika kita melihat profesionalitas yang dipersembahkan oleh Rieke Diah Pitaloka yang adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan ini sungguh jauh berbeda bila kita bandingkan dengan si Ono Surono yang adalah anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, atau Esti Wijayanti yang adalah anggota DPR RI di Komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan. Jujur, ini membuktikan kepada kita bahwa manusia-manusia atau wakil-wakil rakyat yang tidak mendukung, yang tidak mensupport kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang pro terhadap rakyatnya, wajib kita catat, wajib kita hafal mukanya, agar di pemilu yang akan datang, muka-muka mereka ini jangan pernah kita percayakan lagi untuk menjadi wakil rakyat. Sekali lagi, mental-mental seperti si Ono Surono atau Esti Wijayanti, jangan pernah lagi kita memberikan panggung kepada manusia-manusia ini untuk menjadi wakil rakyat. Karena sesungguhnya dari narasi-narasi yang mereka bangun, mereka lebih mementingkan untuk urusan mereka sendiri. Mereka lebih mementingkan untuk partai politiknya mereka sendiri. Tidak pernah berpihak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Terus terang, saya merasa kagum dengan kader PDIP yang bernama Rieke Diah Pitaloka ini. Ketika beliau memilih untuk datang langsung, untuk melihat langsung, untuk mensurvei langsung di barak militer ini, tempat di mana anak-anak yang sedang menjalankan kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Tujuan pendidikan di barak militer ini adalah untuk pembinaan mental, untuk pembentukan karakter, agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berguna, baik bagi diri mereka sendiri, untuk sekolah, untuk masyarakat, untuk orang tua, maupun untuk negara Republik Indonesia ini. Semua orang tua pasti menginginkan agar anaknya bisa menjadi manusia-manusia yang berguna, baik bagi diri mereka sendiri, untuk orang tua, untuk masyarakat, maupun untuk nusa dan bangsa ini. Itu adalah cita-cita. Itu adalah harapan yang selalu dirindukan oleh setiap orang tua dimanapun kita berada. Saya sangat yakin dan percaya bahwa tidak ada pun satu orang tua yang menginginkan anaknya untuk menjadi seorang pemabuk, untuk menjadi seorang pemakai obat-obat terlarang, atau menjadi seorang preman, atau menjadi manusia-manusia yang terlibat dalam tawuran dan lain sebagainya. Tak ada orang tua satupun yang menginginkan anaknya berkelakuan demikian. Tetapi semua orang tua pastinya menaruh harapan kepada anaknya agar mereka bisa tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, pribadi-pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Nilai profesionalitas yang dipersembahkan oleh Rieke Diah Pitaloka ini sesungguhnya membuktikan bahwa ada wakil rakyat yang tahu diri,
Ada wakil rakyat yang tahu malu. Ada wakil rakyat sebelum dia berkuar-kuar di media sosial, dia lebih memilih untuk melihat secara langsung, untuk mempelajari secara langsung. Setelah itu baru dia berkuar-kuar di media sosial. Memang sosok politisi yang senior, yang berpengalaman, yang berilmu, yang beretika dan yang beradab itu jauh berbeda dengan sosok-sosok pemimpin yang menurut saya baru seumur jagung seperti Verrell Bramasta yang berkuar-kuar di media sosial, mau numpang viral tetapi pada akhirnya dihujat oleh warganet, mau numpang tenar tetapi pada akhirnya diskakmat oleh Bupati Purwakarta. Ayo dong, tirulah nilai profesionalitas yang dipersembahkan oleh Rieke Diah Pitaloka. Dia tidak memilih untuk berkomentar banyak, tetapi dia lebih memilih untuk mempersembahkan aksi kerja nyata. Dia lebih memilih untuk berpihak terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang pro terhadap rakyatnya. Berikut ini adalah nyinyiran terbaru dari si Ono Surono, Wakil Ketua DPRD di Provinsi Jawa Barat, yang berkuar-kuar tentang keuangan. Memang manusia ini kalau berbicara tentang keuangan matanya melotot, mulutnya ngomong sampai berbusa. Dia tidak tahu, padahal ada begitu banyak masyarakat Jawa Barat yang mengecam dirinya. Bahkan ada masyarakat Jawa Barat yang menyerukan bahwa lebih baik seorang Ono Surono menjadi rakyat biasa sama seperti kita. Percuma memberikan kepercayaan untuk menjadi seorang wakil rakyat, tetapi Ono Surono tidak pernah berpihak kepada rakyat. Lebih banyak berkuar-kuar daripada aksi kerja nyata. Inilah cuplikan video selengkapnya. Jadi 1,7 itu kabupaten kota yang mendapatkan bantuan keuangan yang telah dicoret itu rinciannya seperti apa? Kabupaten Garut 189 miliar. Garut berapa? 189 miliar. 89 miliar. Ya. Terus Menjadi 38 miliar. menjadi 38 miliar. Ya. Lalu ada Kabupaten Cirebon Cirebon berapa? 142 miliar sekian Heeh, menjadi 24 miliar sekian. oke. Lalu ada Kuningan Kuningan berapa? dari 135 miliar sekian menjadi 5 miliar. Menjadi 5 miliar. 5 miliar. Oke. Lalu ada Sumedang Sumedang, oke. 144 miliar menjadi 14 miliar. 14 miliar. Lalu ada Kabupaten Tasik Tasik berapa? 140 miliar sekian menjadi 53 miliar sekian. Jadi 53 miliar. Ya. Dari 27 kabupaten kota, TIK totalnya berapa yang dihapuskan? 27 kabupaten kota. TIK itu 725.843.419.000 rupiah yang hilang. 7. 725 miliar, Oke, berarti itu yang disebutkan oleh gubernur kan? betul, Ya, yang di awal-awal itu. betul. Jadi pengadaan TIK yang dihapus mencapai 700. 25 miliar, Kita kan pelajari itu ya, betul. terkait dengan program prioritas atau program strategis nasionalnya Pak Prabowo kan, di mana meliputi yang pertama terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu ada impres secara khusus tuh, yang sekolah Garuda itu kan. Siapa? Di dalamnya tuh ada TIK, ya kan? Nah, sehingga TIK itu tidak harus semuanya dihapus. Nah, kita tinggal kembalikan ke kabupaten kota terkait dengan kebutuhan SD SMP-nya itu apa sebenarnya. Tidak bisa dipaksakan juga harus TIK kan gitu. Tapi ya harus ditanya kembali, tapi kan ini dihilangkan.
Nah, yang kedua terkait dengan penanganan stunting kan gitu. Penanganan stunting di mana posyandu itu kan menjadi garda terdepan untuk bisa menangani stunting. Nah, kita akan cek lagi tuh terkait dengan dana operasional posyandu yang dihilangkan, ya. Kalau totalnya cukup besar juga tadi ya. Betul, Pak. Posyandu berapa tadi? Posyandu, dana. Untuk total dana operasional Pokjanal Posyandu itu 20 miliar 387 juta. Jadi nol. Jadi nol, betul. Oke, terus apa lagi terkait dengan irigasi kan ya? Irigasi ada, misalnya TPT, irigasi. Rehabilitasi jaringan irigasi itu dari 166 miliar 565 Berapa? juta. 166 miliar jadi 565 juta menjadi kosong. Oh, menjadi kosong. Betul, Pak. Oh, terus apa lagi? Itu irigasi. Yang terkait TMMD ada nggak yang dihilangkan? TMMD. TNI Manunggal Membangun Desa. Ya. Itu 6 miliar menjadi kosong. Oh, 6 miliar menjadi kosong. Oke. Nah, jadi memang 1,7 triliun itu yang masih disisakan adalah bantuan jaminan kesehatan untuk PBPU dan BP. Betul. Ya kan? Nah, yang dihilangkan banyak program-program yang sebenarnya masuk ke prioritas ya, program pemerintah pusat, termasuk programnya Gubernur Jawa Barat dan pasti programnya kabupaten kota. Pergeseran itu sepihak kan oleh Pak KDM kan tanpa melibatkan DPRD, tapi nanti dituangkan dalam perubahan. Makanya saya sih lagi berpikir ya, apakah memang kabupaten kota ini menerima begitu saja, ya kan, pemotongan itu, ataukah mereka masih tetap ingin mempertahankan? Nah, kalau dipertahankan, saya sih mikirnya tadi program-program prioritas yang memang menjadi apa ya, menjadi bobot lah, ya, menjadi bobot pergeseran untuk tidak dihilangkan. Misal tadi posyandu, ya janganlah dihilangkan karena ini terkait dengan penanganan stunting. Yang kedua terkait dengan ketahanan pangan, maka jaringan irigasi juga harus tetap ada. Nah, terus terkait dengan jalan, ya kan, jalan kabupaten kota, rekonstruksi, pengadaan perlengkapan jalannya dan lain-lain. Nah, sehingga kan saya sih berharap ini, Pan, coba kamu cari ya aturan. Bisa nggak sih misalnya bantuan keuangan kabupaten kota terus dihapuskan semua, padahal itu merupakan program prioritas. 1,7 triliun, saya sih berharap di perubahan nanti ya ada yang tetap dipertahankan. Oke guys, itu adalah nyinyiran terbaru dari si Ono Surono. Dari cuplikan video yang disampaikan oleh Ono Surono, saya mau katakan bahwa bacotan dari si Ono Surono ini mau sampai mulutnya berbusa, saya sangat yakin masyarakat Jawa Barat sudah muak, tidak mau lagi mendengarnya. Karena masyarakat Jawa Barat hari ini sudah sangat mencintai dengan kebijakan ataupun gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi yang selalu saja mempersembahkan aksi kerja nyata. Nyinyiran dari Ono Surono ini menurut saya secara pribadi, yang pertama mungkin dia kehilangan pundi-pundi rupiah, pos-pos untuk mendapatkan aliran-aliran dana, semuanya di-cut oleh Kang Deddy Mulyadi. Poin kedua, saya mau katakan bahwa seorang Deddy Mulyadi, saya pikir dia jauh lebih paham dengan nyinyiran dari si Ono Surono ini.
Sekali lagi, Deddy Mulyadi, saya sangat yakin dia jauh lebih paham tentang mekanisme pengelolaan keuangan yang ada di setiap kabupaten. Sehingga ketika beliau melakukan efisiensi anggaran itu, saya sangat yakin beliau tahu pos-pos mana yang harus dipakai dan pos-pos mana yang harus di-cut atau dihilangkan. Kenapa saya merasa yakin dengan hal yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi? Pertama, sebelum Deddy Mulyadi menjadi gubernur di Jawa Barat hari ini, beliau itu sudah pernah menjadi anggota DPRD, sama seperti si Ono Surono ini. Poin yang kedua, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi wakil bupati. Poin ketiga, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi bupati. Poin keempat, Deddy Mulyadi juga pernah menjadi anggota DPR RI. Sehingga dari segudang pengalaman, jenjang karir yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini, semuanya dia sangat paham. Deddy Mulyadi tahu pos-pos mana yang harus di-cut anggarannya. Biar dana itu tidak mengalir begitu saja. Biar dana itu tidak dijadikan sebagai ladang korupsi. Biar dana itu bisa berdampak positif kepada masyarakat Jawa Barat. Apalagi target dari Kang Deddy Mulyadi bahwa untuk mewujudkan Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa, beliau hanya katakan 3 tahun lamanya. Saya berjuang untuk mewujudkan impian saya agar provinsi Jawa Barat bisa menjadi provinsi yang istimewa. Ini adalah target yang sedang diperjuangkan oleh seorang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Sekali lagi, saya mau tegaskan bahwa sekalipun Ono Surono nyinyirnya sampai berbusa-busa, tidak ada lagi masyarakat Jawa Barat yang respect kepada si Ono Surono ini. Kalau kita perhatikan dari nyinyiran Ono Surono dalam cuplikan video ini, kalau kita mau kunjungi di media TikToknya, banyak sekali komentar-komentar pedas yang datang, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat. Hal ini membuktikan bahwa segala kebijakan, segala gebrakan, segala gagasan, segala bentuk efisiensi, penyusunan anggaran belanja daerah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar disambut baik, benar-benar diapresiasi oleh masyarakat Jawa Barat. Karena masyarakat Jawa Barat lebih memihak kepada pemimpin-pemimpin yang tidak banyak omong kosong, yang tidak hanya berkuar-kuar. Tetapi hari ini, masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat menginginkan figur-figur pemimpin yang tegas, yang berani, pemimpin yang berpihak kepada rakyat, pemimpin yang selalu memperhatikan orang-orang kecil, pemimpin yang mau menjadi hamba atau pelayan dari rakyatnya. Itu semua dapat kita saksikan di dalam diri seorang Deddy Mulyadi yang adalah gubernur Jawa Barat ini. Ayo rakyat Jawa Barat cerdas, kita cermati, jangan sampai
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak ya. Memang benar ya kata Kang Deddy Mulyadi. Orang-orang elit itulah yang pandai mengkritik tapi tidak bisa mengerjakan. Itu rakyat Jawa Barat ini memang cerdas semua, makanya dia memilih Pak Deddy Mulyadi untuk jadi pemimpinnya. Kalau sebelum Pak Deddy Mulyadi mana ada pemimpin seperti itu, Pak. Bapak tuh cuma bisa ngomong aja. Seperti itu ya. Bisa ngeritik-ngeritik aja. Kinerja Bapak apa? Bapak ngeritik Kang Deddy Mulyadi. Apa kinerja Bapak? Ya kan gitu. Coba lihatkan hasil kinerja Bapak. Jangan cuma ngeritik kerjaan orang. Kerjaan Bapak dong. Lihatin hasilnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 14 cm kurang tebal ini. Tolong dipertebal lagi biar tebalnya sama dengan wajah DPR. Wajah DPR tebalnya mencapai 25 cm. Makanya mereka tidak tahu malu, kuat dan tahan lama. Walaupun banyak rakyat yang menyuruh mundur, tapi mereka tetap tegar membela uang. Maksud saya membela rakyat. Salam Nusantara, salam NKRI, salam akal sehat. Percuma ada dewan, ya. Ada DPR RI, tugas fungsinya adalah legislasi, pengawasan, ya. Terus kalau keputusan semua diserahkan kepada ketua umum masing-masing, ya sudah ketua umum saja yang berkantor di DPR RI. Ya, kalau anggota dewan sendiri tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan, takut karena di-PAW oleh ketua umumnya. Jadi buat apa ada anggota dewan? Ya, anggota dewan itu harus meresap, mendengar aspirasi rakyat, kebutuhan rakyat. Anda dipilih oleh rakyat, bukan oleh ketua umum. Ya, pantesan saja ini RUU perampasan aset ini banyak yang kebakaran. Padahal ini untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Ya, Indonesia sudah darurat koruptor. Ya, Anda semua menikmati koruptor-koruptor ini, atau jangan-jangan Anda bagian daripada koruptor. Jadi buat apa ada DPR RI? Buat ada anggota dewan? Ya, setiap tahun menerima dana aspirasi, terjun ke lapangan mendengar, sosialisasi, ya, terus berembuk untuk mengambil keputusan, menjadikan undang-undang. Buat apa hari ini ada dewan kalau keputusan ini kembali kepada ketua umumnya? Bubarkan saja DPR. Udah saja ketua umumnya berkantor di DPR sana. Ya. Jadi aneh. Inilah Indonesia. Ya, mempertahankan demi sebuah kebohongan, kerakusan, nafsu, tidak memikirkan masa depan bangsa, rakyat Indonesia. Salam akal sehat, salam logika. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen ditujukan kepada wakil rakyat yang ada di bangsa ini. Adalah sebuah fakta yang tak terbantahkan kalau kita menyimak cuplikan video yang terakhir tadi, bahwa banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun program-program pemerintah ataupun suara-suara atau aspirasi-aspirasi dari rakyat yang selalu menunggu keputusan dari ketua umum partai. Seolah-olah Dewan Perwakilan Rakyat itu tak ada gunanya, tak ada fungsinya sama sekali. Saya sangat setuju, lebih baik bubarkan saja yang namanya DPR, entah itu di daerah maupun di pusat. Bubarkan saja kalau memang semua keputusan harus mendapat persetujuan dari ketua umum partai politik itu. Pantas saja
bangsa ini tidak bisa maju. Karena sistem pemerintahan di sini sangat buruk sesungguhnya. Kalau semua pemimpin mentalnya seperti itu, dalam pengambilan keputusan ataupun kebijakan selalu menunggu persetujuan dari ketua umum, dengan tegas saya katakan bahwa rusaklah bangsa ini. Saya bersyukur dengan seorang Prabowo Subianto, di mana kita ketahui bersama-sama bahwa Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang Gerindra, yang ketua umumnya adalah Bapak Prabowo Subianto yang hari ini menjadi orang nomor 1 di bangsa ini. Kalau kita perhatikan, kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar dia lakukan, dia persembahkan, dia perjuangkan demi rakyatnya. Tidak tunggu ACC dari Bapak Prabowo Subianto. Berbeda dengan partai politik yang lain. Belum lagi, kalau saya tidak salah dengar, ada yang namanya hak prerogatif. Semua keputusan tertinggi ada di tangan ketua umum. Mau jadi apa bangsa ini? Lebih baik tidak usah ada kader, tidak usah ada anggota. Partai politik itu cukup berdiri dari seorang ketua umum partai saja. Percuma kalau kita bergabung dengan partai politik seperti itu, yang pada akhirnya kita tidak punya kebebasan. Kita tidak punya kuasa, tidak punya power dalam mengambil sebuah kebijakan, dalam membuat sebuah program kerja. Kalau semuanya menunggu ketua umum. Jujur, sama sekali saya tidak suka seolah-olah kita dikekang, seolah-olah kita tidak punya power, seolah-olah kita menjadi babu. Kalau babu bagi rakyat sih tidak apa-apa, karena rakyat yang memilih kita. Tapi kalau babu untuk ketua umum, sekali lagi saya secara pribadi sangat tidak setuju. Seolah-olah hak demokrasi kita dicabut. Sungguh sangat miris. Poin yang kedua, untuk Ono Surono. Kalau kita mau menyimak dalam cuplikan video tadi ketika Ono Surono mengajak bahwa masyarakat Jawa Barat harus kritis, harus cerdas, langsung direspon bahwa rakyat Jawa Barat hari ini sudah sangat kritis dan sudah sangat cerdas. Itulah alasan kenapa mereka lebih berpihak kepada Kang Deddy Mulyadi daripada Anda yang hanya menjual bacotan setiap hari. Sering kali saya katakan bahwa lambat laun PDIP yang ada di Provinsi Jawa Barat akan nyungsep. Karena ulangnya si Ono Surono yang tiap hari sibuk berkuar-kuar, sibuk nyinyir kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang disambut baik oleh masyarakat Jawa Barat. Tetapi hanya si Ono Surono dan Maulana Yusuf yang selalu berkuar-kuar di media sosial untuk menentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi itu. Saya harap Ono Surono hari ini jangan dulu panik, santai saja. Deddy Mulyadi baru menjabat sebagai orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat 3 bulan lamanya. Jadi sekali lagi buat Ono Surono santai saja, tidak usah panik.
Baru ada efisiensi anggaran saja, Ono Surono sudah kelihatan paniknya. Saya mau katakan bahwa pengalamanmu jauh berbeda dengan pengalaman yang dimiliki oleh seorang Deddy Mulyadi. Sehingga kami sebagai masyarakat sangat bersyukur ketika Jawa Barat dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, semua kebobrokan, semua kemunafikan yang selama ini biasa dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat itu akhirnya bisa perlahan kami pelajari. Akhirnya perlahan kami bisa tahu bahwa ternyata ketika Dewan berkuar-kuar untuk minta harus kajian dulu, harus rapat dulu, harus studi banding dulu, ternyata di sana ada pos-pos anggaran yang begitu luar biasa yang akan isi di saku para anggota Dewan itu. Bukan kepada rakyat, tetapi kepada para anggota Dewan itu. Hati-hati, Deddy Mulyadi baru menjabat 3 bulan. Adalah waktu yang masih terlalu singkat. Ibaratnya beliau baru menjabat 3 hari. Tetapi kalian semestinya malu dengan prestasi yang sudah dipersembahkan oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.